Berbagai elemen mendesak pemerintah peka dengan kondisi masyarakat yang terdampak pandemi. Kondisi yang tak berkesudahan ini membuat banyak masyarakat jatuh miskin. Pemerintah menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar. Apa yang sudah dilakukan? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan petunjuk teknis BOS reguler. Dalam pasal 9A ayat 1 menyebutkan, selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, sekolah di seluruh Indonesia bisa menggunakan dana BOS reguler dengan sejumlah ketentuan, termaksud untuk langganan daya dan jasa, pembelian pulsa, paket data, atau layanan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Dana BOS bisa digunakan untuk bantuan pembelian kuota. Bagi siswa tak mampu, pandemi COVID-19 berdampak juga terhadap sektor pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung menginstruksikan kepala sekolah di Lampung untuk memaksimalkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dana BOS yang diterima masing-masing sekolah bisa digunakan untuk memberi pembelian kuota bagi siswa yang tak mampu. Hal ini juga sesuai arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Secara teknis, Disdikbud menyerahkan penggunaan dana BOS untuk pembelian kuota bagi siswa tak mampu itu kepada pihak kepala sekolah, karena penyaluran dana BOS juga langsung ke rekening masing-masing. Pihaknya hanya mengawasi agar penggunaan dana BOS untuk siswa terdampak COVID-19 ini benar-benar digunakan dengan semestinya dan harus ada laporan yang jelas. Begini, kita sudah instruksikan kepada kepala sekolah untuk memaksimalkan penggunaan dana BOS. Nah, di situ dilihat anak-anak yang memang benar-benar tidak mampu itu dibantu. Karena tidak mungkin semua siswa akan mendapat bantuan karena BOS bukan hanya dipergunakan untuk pembelian kuota tapi untuk kegiatan masa COVID-19 yang lain ya. Jadi tidak ada masalah ya. Artinya nanti bisa saja dipergunakan. Itu penggunanya diatur oleh sekolah. Terpisah PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Soekarma Wijaya mengatakan tidak mengetahui proses belajar mengajar sudah berlangsung. Bahkan menurutnya, sekolah yang melakukan kegiatan belajar telah menyalahi aturan dari Wali Kota Bandar Lampung. Adanya COVID-19 ini, kita melakukan refocusing anggaran, artinya menata kembali. Anggaran itu kan ditata. Tadinya pekerjaan yang ada, tetapi ketika di dalam pelaksanaan COVID ini tidak ada, tidak bisa dilaksanakan, berarti kan anggaran ini kan tidak akan berjalan. Nah, maka ini bisa dialihkan untuk penyediaan kuota. Bisa. Sekarang begini ya, kita sendiri memulai dalam rencana insya Allah normal itu per 1 September kita mulai belajar. Dilakukan secara tatap muka, kemungkinan bila itu betul-betul clear daripada persoalan COVID-19. Tetapi bila tidak, maka kita belum melakukan sistem pembelajaran dengan tatap muka. Makanya tadi saya kaget kok ada informasi di SMP berapa tadi disebut sudah datang ke sekolah. Kalau yang namanya hadir siswa datang ke sekolah itu melakukan registrasi terhadap penerimaan siswa baru PPDB yang secara langsung, secara fisik, secara bertahap juga untuk memenuhi data Dapodik, karena itu harus dilakukan. Setelah selesai proses PPDB itu kan ini untuk penyusunan Dapodiknya kan harus disampaikan, karena ada batas jangka waktu penyelesaian yang harus kita laporkan ke kementerian sampai kapan kita batas untuk menyerahkan Dapodik anak. Kalau itu tidak dilakukan, ya tidak akan terekam nanti. Karena berdasarkan Dapodik ini juga kembali nanti itulah yang akan dihitung menjadi
perolehan masing-masing sekolah atas dana BOS yang akan mereka dapat. Sepengetahuan saya sekarang kita belum ada proses pembelajaran di Kota Bandar Lampung ini. Jadi kalau mau dikatakan sekarang sudah mau membutuhkan kuota itu belum ada, karena kita sudah close ketika kemarin akhir tahun pelajaran ini kan kemarin di bulan Mei akhir ini ya sudah akhir. Nah kemudian kita baru mau mulai, tetapi belum kita mulai, jadi belum ada pembelajaran di tahun baru ini, ajaran baru ini. Sementara rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menuai komentar Rohmiati, pengamat pendidikan dari Universitas Lampung. Tak hanya kuota internet saja yang dibutuhkan bagi anak yang tergolong tak mampu. Banyak ditemukan orang tua siswa yang tak mampu membeli smartphone. Namun, memberikan smartphone bagi peserta didik tidak mampu bukan solusi utama. Pemerintah harus secara rinci memetakan daerah mana saja yang bisa melakukan aktivitas belajar mengajar tatap muka sambil dibatasi jam belajar, serta pembagian hari dan siswa di setiap kelasnya. Nah, jadi persoalan untuk pembelajaran online itu tidak semua orang tua, tidak semua anak memiliki fasilitas atau media untuk daring. Dalam hal ini yaitu Android. Nah, ini persoalan. Jadi kebijakan itu ya kurang tepat gitu ya. Karena kalau yang punya Android itu kan orang memang yang sudah anggap saja udah berduit. Jadi kalau itu kemudian diberikan kepada mereka yang punya Android, ya kemudian dari kalangan bawah ini malah tidak tercover.